Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. PNI mengedepankan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda. Dalam strategi perjuangannya, langkah paling efektif yang diambil PNI adalah A. Bekerja sama dengan partai politik lain untuk memperkuat posisi dalam negosiasi dengan pemerintah kolonial. B. Menggalang dukungan internasional untuk mendapatkan simpati dunia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. C. Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat guna memperkuat dukungan rakyat terhadap perjuangan kemerdekaan. D. Melakukan infiltrasi ke dalam struktur pemerintahan kolonial untuk melemahkan kekuatan Belanda dari dalam. E. Meluncurkan gerakan perlawanan bersenjata untuk mempercepat proses kemerdekaan. Jawabannya C. Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat guna memperkuat dukungan rakyat terhadap perjuangan kemerdekaan. Teuku Umar adalah seorang pahlawan nasional yang terkenal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Ia dikenal karena strategi gerilyanya yang cerdas dan kemampuannya dalam mengorganisasi pasukan. Teuku Umar juga mengedepankan semangat juang yang tinggi dan keberanian dalam menghadapi penjajah. Di era saat ini, semangat perjuangan dan kepemimpinan Teuku Umar dapat menjadi inspirasi untuk menghadapi tantangan nasional, seperti ketahanan pangan dan pertahanan negara. Bagaimana nilai-nilai perjuangan Teuku Umar dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan nasional di Indonesia saat ini? A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program pertahanan dan keamanan. B. Mengembangkan program pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan nasional. C. Mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda untuk meningkatkan perekonomian. D. Membentuk komunitas relawan yang siap membantu dalam penanggulangan bencana. E. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk memperkuat keamanan wilayah. Jawabannya A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program pertahanan dan keamanan. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional menunjukkan sikap tegas ketika menolak tawaran beasiswa pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda karena syarat yang mengharuskan kepatuhan pada aturan kolonial yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Tindakan ini mencerminkan sikap yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan dan semangat perjuangan, yaitu A. Keberanian untuk mengutamakan cita-cita kebangsaan di atas keuntungan pribadi. B. Ketegasan untuk menolak tawaran yang bertentangan dengan prinsip perjuangan kebangsaan. C. Kesadaran untuk menjaga integritas moral tanpa tergoda oleh keuntungan pribadi. D. Komitmen untuk mempertahankan visi pendidikan yang berlandasan kebangsaan. E. Kecermatan dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang atas setiap keputusan yang diambil. Jawabannya B. Ketegasan untuk menolak tawaran yang bertentangan dengan prinsip perjuangan kebangsaan. Cut Nyak Dien dikenal sebagai pahlawan nasional yang menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam melawan penjajahan Belanda di Aceh. Bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, nilai utama yang dapat diteladani dari perjuangannya dan relevan untuk diterapkan dalam pekerjaan di lingkungan pemerintahan adalah A. Keteguhan untuk tetap menjalankan tugas meski menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. B. Kecermatan dalam merancang kebijakan yang strategis untuk keberhasilan institusi pemerintahan. C. Integritas yang kuat dalam mempertahankan prinsip dan nilai moral dalam menjalankan tugas negara. D. Kemampuan menjaga kerjasama dan komunikasi yang baik untuk mencapai hasil yang optimal dalam tim. E. Keberanian dalam mengambil keputusan tugas meskipun berada dalam tekanan dan situasi sulit. Jawabannya A. Keteguhan untuk tetap menjalankan tugas meski menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia pada awal kemerdekaan. Mengapa Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia 9? A. Karena Insinyur Soekarno memiliki kemampuan memimpin yang dapat menjembatani kepentingan kaum agama dan kaum nasionalis. B. Karena Insinyur Soekarno memiliki wawasan yang luas tentang dasar-dasar kenegaraan. C. Karena Insinyur Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi dan memperjuangkan cita-cita bangsa. D. Karena Insinyur Soekarno memiliki pengalaman panjang dalam pergerakan nasional. E. Karena Insinyur Soekarno memiliki kemampuan menyusun strategi politik yang tepat untuk merumuskan dasar negara. Jawabannya A. Karena Insinyur Soekarno memiliki kemampuan memimpin yang dapat menjembatani kepentingan kaum agama dan kaum nasionalis. Bung Tomo dengan orasinya berhasil membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu melalui ikatan emosional yang kuat terhadap nilai perjuangan bangsa. Namun, di era sekarang membangun semangat nasionalisme di kalangan generasi muda menjadi tantangan utama karena A. Lebih sering terlibat dalam diskusi di dunia maya tanpa aksi nyata yang mendukung kepentingan bangsa. B. Memiliki kecenderungan untuk mengejar ambisi pribadi dibandingkan kepentingan kolektif bangsa. C. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. D. Adanya kecenderungan gaya hidup individualistik yang melemahkan rasa kebersamaan. E. Kehidupan yang damai membuat generasi muda kurang memahami nilai pengorbanan. Jawabannya C. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Dr. Wahidin Sudirohusodo dikenal sebagai tokoh yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan generasi muda pribumi. Ia memperjuangkan pemberian beasiswa kepada pelajar Stovia yang kurang mampu sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa. Dalam konteks ini, nilai integritas yang paling relevan dan dapat diteladani dari tindakan Dr. Wahidin adalah A. Peduli terhadap kondisi sekitar dengan memberikan perhatian kepada pelajar yang membutuhkan bantuan pendidikan. B. Adil dalam memberikan kesempatan kepada pelajar pribumi tanpa memandang latar belakang mereka. C. Jujur dalam mengelola dan mendistribusikan bantuan pendidikan agar tepat sasaran. D. Berani memperjuangkan pendidikan generasi muda meski menghadapi berbagai keterbatasan. E. Tanggung jawab dalam memastikan bantuan pendidikan digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jawabannya A. Peduli terhadap kondisi sekitar dengan memberikan perhatian kepada pelajar yang membutuhkan bantuan pendidikan. Jepang membuat perjanjian dengan Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Namun ketika Jepang terdesak oleh tentara sekutu, mereka mengingkari janjinya dan dalam situasi ini Indonesia segera menyusun strategi untuk meraih kemerdekaan. Integritas yang terdapat dalam cerita tersebut adalah A. Keberanian para pemimpin Indonesia untuk mengambil keputusan yang berisiko demi kemerdekaan. B. Keteguhan para pemimpin Indonesia dalam memegang prinsip kejujuran meskipun menghadapi tantangan besar. C. Tanggung jawab para pemimpin Indonesia dalam merencanakan strategi kemerdekaan tanpa bergantung pada pihak luar. D. Kesungguhan para pemimpin Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat secara adil. E. Keadilan para pemimpin Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Jawabannya A. Keberanian para pemimpin Indonesia untuk mengambil keputusan yang berisiko demi kemerdekaan. Bung Karno menyatakan bahwa nasionalisme adalah iktikat dan kesadaran rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa yang menimbulkan rasa percaya diri dan ketetapan hati dalam perjuangan. Dari pemahaman tersebut, perilaku yang paling mencerminkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda adalah A. Mengadakan dan mempromosikan secara budaya lokal melalui media sosial untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada dunia. B. Berpartisipasi dalam kegiatan adat di daerah masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. C. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten viral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar.
D. Aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan nasional dan internasional untuk memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. E. Mengikuti upacara bendera dengan tujuan utama menghindari hukuman dari pihak sekolah atau instansi terkait. Jawabannya D. Aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan nasional dan internasional untuk memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kegagalan Indische Partij, partai politik yang didirikan oleh EFE, Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat pada tahun 1912 disebabkan oleh penolakan pemerintah kolonial terhadap gerakan yang mereka lakukan. Hikmah dari kegagalan ini yang bisa kita implementasikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era sekarang adalah A. Pentingnya memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dalam kerangka hukum yang berlaku. B. Memperkuat kerjasama antar partai politik untuk mencapai tujuan bersama tanpa konflik internal. C. Mengutamakan pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih memahami sistem pemerintahan. D. Mendorong pemerintah untuk memberikan ruang lebih luas bagi partai politik dalam menyuarakan aspirasi rakyat. E. Memastikan bahwa gerakan-gerakan sosial dan politik dilakukan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Jawabannya A. Pentingnya memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dalam kerangka hukum yang berlaku. Keragaman budaya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini termasuk adat istiadat, tata cara, makanan, pakaian, bahasa, dan sebagainya. Namun bagaimana keragaman budaya dapat mempengaruhi nasionalisme di Indonesia? A. Keberagaman budaya dapat memperkaya kebudayaan nasional tetapi tidak berpengaruh pada nasionalisme. B. Keberagaman budaya dapat mempengaruhi nasionalisme hanya jika diatur oleh pemerintah. C. Keberagaman budaya dapat membantu masyarakat untuk membangun rasa toleransi terhadap perbedaan dan memperkuat persatuan nasional. D. Keberagaman budaya dapat menimbulkan perpecahan dan mengurangi rasa nasionalisme. E. Keberagaman budaya tidak memiliki pengaruh pada nasionalisme. Jawabannya C. Keberagaman budaya dapat membantu masyarakat untuk membangun rasa toleransi terhadap perbedaan dan memperkuat persatuan nasional. Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911 yang merupakan salah satu pergerakan yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan dan persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang A. Pendidikan dengan menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ekonomi dengan melindungi pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha non-lokal. C. Politik dengan mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. D. Kebudayaan dengan meningkatkan kesadaran nasional melalui pelestarian budaya lokal. E. Keagamaan dengan memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral di masyarakat. Jawabannya B. Ekonomi dengan melindungi pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha non-lokal. Di masyarakat yang multikultur seperti Indonesia, keberadaan golongan atau kelompok dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda merupakan hal yang biasa terjadi. Keberagaman kepentingan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan NKRI karena A. Persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan meskipun kepentingannya berbeda-beda. B. Kepentingan yang beragam dapat dengan mudah memunculkan konflik horizontal. C. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal mustahil yang akan terjadi di negara yang multikultural. D. Keberagaman kepentingan dan tujuan akan makin menguatkan prinsip-prinsip demokrasi. E. Perbedaan kepentingan dan golongan menjadi penyebab utama sulitnya pencapaian persatuan. Jawabannya D. Keberagaman kepentingan dan tujuan akan makin menguatkan prinsip-prinsip demokrasi. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo,
Perjuangan pergerakan budi utama dimaksudkan dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan negara yang besar. B. Cita-cita kaum intelektual yang kuat untuk mewujudkan negara yang besar. C. Penghapusan kebodohan yang ada sehingga mampu memajukan negara. D. Penghapusan feodalisme yang ada sehingga mampu memajukan negara. E. Penghapusan kemiskinan yang ada sehingga mampu memajukan negara. Jawabannya A. Cita-cita kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan negara yang besar. Perbedaan pandangan antar golongan agama, Islam, dan nasionalis dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara di sidang BPUPKI menunjukkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam memutuskan sesuatu. Proses yang terjadi pada masa perumusan dan penetapan UUD 1945 di sidang BPUPKI menunjukkan bahwa A. Golongan Islam adalah golongan mayoritas yang pendapatnya harus diakomodasi. B. Merumuskan dasar negara bukan hal mudah dalam mendirikan sebuah negara berdaulat. C. Sidang BPUPKI mengakomodasi perbedaan kepentingan dan pandangan anggota sidang. D. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama antar dua golongan yang berbeda pandangan. E. Perbedaan pandangan seringkali memunculkan pertentangan dan rentan konflik horizontal. Jawabannya D. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama antar dua golongan yang berbeda pandangan. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan. Hal ini sangat bertentangan dengan kebebasan warga negara dalam menjalani kehidupannya. Namun ini bisa diatasi apabila masyarakat memahami Pancasila sebagai A. Sebuah landasan yang dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. B. Etika masyarakat dalam menentukan hasil dalam musyawarah. C. Upaya dalam mendirikan kepribadian bangsa yang kuat. D. Landasan pemikiran dan pedoman yang sesuai dengan kehidupan bangsa. E. Norma yang berlaku sebagai bentuk ketetapan dari pemerintah. Jawabannya D. Landasan pemikiran dan pedoman yang sesuai dengan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia menyepakati akan berdirinya negara yang memiliki latar belakang majemuk. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat terpisah dari ciri khas kebudayaannya yang dapat dilihat dari A. Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap negara. B. Kehidupan masyarakat patuh akan hidup yang berlaku. C. Kehidupan masyarakat secara natural yang dapat dilihat dari kehidupan bergotong royong. D. Kehidupan masyarakat yang menekankan pada toleransi yang kuat. E. Menciptakan kehidupan yang damai dan aman. Jawabannya D. Kehidupan masyarakat yang menekankan pada toleransi yang kuat. Mengenalkan budaya Indonesia terhadap anak sangatlah penting dilakukan sejak dini. Hal ini diperlukan agar anak di masa depan tidak kehilangan identitas dan jati diri keindonesiaannya akibat pengaruh globalisasi. Sikap tersebut termasuk ke dalam A. Upaya memperkenalkan budaya ke mata dunia. B. Mempersiapkan kebudayaan yang tidak akan dilupakan. C. Melestarikan budaya yang dimiliki pada generasi penerus. D. Mengerjakan pada anak akan pentingnya hidup berbudaya. E. Merekatkan anak-anak dengan budaya ibunya. Jawabannya C. Melestarikan budaya yang dimiliki pada generasi penerus. Masuknya budaya asing dapat berdampak negatif apabila ditelan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia tanpa dipilah dan disaring terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan perubahan-perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang secara perlahan dapat mengakibatkan lunturnya jati diri bangsa Indonesia dan dapat mengikis keragaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Memantapkan budaya nasional untuk mengganti dengan budaya daerah. B. Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. C. Mengaktualisasi budaya daerah dalam berbagai kesempatan.
D. Menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar. E. Membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat. Jawabannya C. Mengaktualisasi budaya daerah dalam berbagai kesempatan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Meskipun demikian, ia dikenal hingga saat ini karena jasanya mendirikan taman siswa sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nilai integritas Ki Hajar Dewantara dalam upaya pendidikan taman nasional adalah upaya pendirian taman siswa adalah A. Berani mengambil keputusan membangun pendidikan bagi pribumi meski di bawah tekanan pemerintah Belanda. B. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikan di tanah air bagi masyarakat pribumi. C. Memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. D. Menunjukkan kerja keras dalam upaya membangun pendidikan bagi masyarakat pribumi. E. Memiliki jiwa kemandirian dalam membangun pendidikan bagi masyarakat pribumi. Jawabannya C. Memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat pribumi. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Wahidin Sudirosodo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasionalisme berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus tetap, memiliki anggota, tujuan, dan program kerja. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah A. Menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. B. Menyadarkan Belanda untuk membalas budi kebaikan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. C. Kemajuan pendidikan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. D. Meningkatkan keharmonisan Belanda dan Indonesia khususnya dalam bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kerja kebudayaan. E. Mengajak masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya untuk melawan penjajah Belanda yang dengan strategi perang gerilya. Jawabannya C. Memajukan pendidikan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama.